warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika. Saya berasal dari Prodi Keperawatan Pangkat Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pria dan wanita. Di sini kita menjelaskan reproduksi pria. Oke, yang pertama itu ada testis. Testis ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan yang kedua itu ada vas deferens yang berfungsi saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantong mani atau yang disebut dengan vesicula seminal. Yang ketiga itu ada kandung kemih yang berfungsi tempat menyimpan urin hingga dikeluarkan oleh tubuh. Dan keempat itu ada tulang kemaluan, itu berfungsi melindungi alat atau organ reproduksi. Dan ada juga itu jaringan eretil yang berfungsi mengandung pembuluh darah dan ujung saraf perasa sehingga penis terangsang atau mengembang. Dan selanjutnya itu ada uretra, itu berfungsi saluran pembuang baik pada sistem kemih, ekresi, dan sistem seksual. Dan selanjutnya ada kepala penis, ini itu berfungsi membantu orgasme pada pria. Dan kedelapan itu ada kulit luar penis, itu berfungsi menutupi dan melindungi glans dari terbukanya preputium yang berlebihan. Dan selanjutnya itu ada skrotum, ini itu berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Dan itu ada juga epididymis, itu berfungsi tempat penyimpanan sperma sementara. Dan selanjutnya itu ada kelenjar Schaufer, itu berfungsi memproduksi cairan yang membantu menetralkan keasaman dari sisa urin di uretra. Selanjutnya itu ada kelenjar prostat, itu berfungsi memproduksi cairan yang membantu spermatozoa saat ejakulasi dan menjaga kesehatan sperma. Dan selanjutnya itu ada saluran ejakulasi yang berfungsi saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Dan selanjutnya itu ada rektum, tempat penyimpanan sementara feses. Dan terakhir itu ada vesicula seminalis yang berfungsi memberi nutrisi pada sperma serta berperan dalam suksesnya proses reproduksi. Menjelaskan reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada ovari yang berfungsi untuk menghasilkan telur dan memproduksi hormon. Dan kedua itu ada uterine tube yang berfungsi sebagai tempat jalannya fertilisasi sel ovum. Dan selanjutnya itu ada broad ligament, itu berfungsi sebagai mesenterium untuk rahim, ovarium, dan saluran rahim atau untuk menetapkan kedudukan uterus. Dan selanjutnya itu ada vesiconterin pouch yang berfungsi untuk menampung urin yang disekresikan ginjal. Dan selanjutnya itu ada urinaria bladder, yaitu berfungsi atau kandung kemih sebagai tempat menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan. Dan selanjutnya itu ada publisinis, itu berfungsi untuk membantu mendukung dan menstabilkan panggul. Dan selanjutnya itu ada uretra, itu berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dari kandung kemih. Dan selanjutnya itu ada klitoris, itu berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. Dan selanjutnya itu ada prauretral gland yang berfungsi, kelenjar ini berisi dengan cairan alkalin yang sama dengan prostat pada pria. Dan selanjutnya itu ada labiuminus yang berfungsi untuk membentuk perlindungan di sekitar kedua klitoris dan uretra. Dan selanjutnya itu ada labium majus yang berfungsi untuk menutup dan melindungi organ kelamin luar lainnya. Dan selanjutnya itu ada greater vestibular gland, itu berfungsi sebagai menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan intim. Dan selanjutnya itu ada anus. Anus ini berfungsi sebagai tempat keluarnya sisa hasil pencernaan, yaitu feses. Dan selanjutnya itu ada vagina. Vagina ini sebagai jaluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Dan selanjutnya itu ada rektum. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Dan selanjutnya itu ada cervix. Cervix ini berfungsi menghasilkan lendir membantu sperma mengalir dari vagina ke rahim saat berhubungan intim. Dan selanjutnya itu ada fornix. Fornix ini berfungsi menahan uterus dalam berisi anterfleksi. Dan selanjutnya itu ada sigmoid colon, itu berfungsi untuk mengusir sampah ke dalam rektum. Dan selanjutnya itu ada rectouterine pouch yang berfungsi sebagai titik dance untuk cairan dalam rongga. Dan terakhir itu ada uterus yang berfungsi untuk menerima sel terus yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan akan menahannya selama perkembangan. Kita akan membahaskan reproduksi wanita. Itu ada uterus, ini itu berfungsi sebagai untuk menerima sel terus yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan. Dan kedua itu ada cervix. Cervix ini berfungsi untuk memungkinkan aliran darah menstruasi dari rahim ke vagina dan untuk mengarahkan air mani ke dalam rahim. Dan ada vagina. Vagina ini sebagai alat kopulasi, penyatuan alat kelamin pria dan wanita, serta sebagai saluran kelahiran bagi janin. Dan itu ada juga endometrium yang berfungsi sebagai batas rahim dan menjaga dinding rahim menempel satu sama lain dengan membentuk cairan penghalang. Dan selanjutnya ada uterine wall yang berfungsi untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangan. Uterus juga membantu pendukung janin selama masa kehamilan. Dan selanjutnya ada corpus luteum
yang berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron untuk mempertebal dinding endometrium. Dan selanjutnya ada follicules yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan kematangan folikel atau sel telur ovarium. Dan selanjutnya itu ada oviduct itu untuk menghubungkan ovarium dengan uterus atau rahim. Dan terakhir itu ada ovaries untuk menghasilkan ovum, sel telur, dan hormon progesteron dan hormon estrogen. Untuk terakhir itu ada reproduksi wanita. Di sini ada monopubis yang berfungsi menutupi tulang kemaluan. Nih. Dan yang kedua itu ada labia mayora. Itu berfungsi melindungi alat kelamin bagian dalam dan tempat tumbuhnya rambut kemaluan. Dan yang ketiga itu ada labia minora. Itu berfungsi memicu kelenjar partolin untuk melumasi vagina jika terjadi rangsangan seksual. Dan selanjutnya itu ada gland of clitoris. Itu berfungsi memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Dan selanjutnya ada prepuce of clitoris yang berfungsi lipatan yang melindungi atau menutupi klitoris. Dan keenam itu ada hymen ini yang berfungsi selaput yang menutupi introitus vagina. Dan selanjutnya ada vestibule yang berfungsi sebagai tempat bermuaranya uretra atau saluran kencing dan vagina atau liang segama. Dan selanjutnya ada urethral opening atau berfungsi tempat bukaan dari uretra atau bagian dari saluran kemih. Dan selanjutnya itu ada vagina entrance yang berfungsi saluran atau pintu penetrasi saluran tempat keluarnya lendir, serviks, dan darah menstruasi. Dan terakhir itu ada anus, itu berfungsi saluran keluarnya sisa hasil pencernaan atau defekasi. Oke. Itulah dari hasil penjelasan fungsi dari sistem reproduksi pria dan wanita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.